Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renan Yuda, NRP 51772111006. Ini saya akan menjelaskan tentang SKKRI nomor 004 dan 005. Mungkin mulai dari yang pertama, yaitu mengelola tim penanganan insiden keamanan siber. Overview dari introduction, pengembangan kompetensi, batasan variabel, dan panduan penilaian. Yang pertama, yaitu dari introduction, kompetensi ini mencakup seperangkat pengetahuan, keterampilan teknis, serta sikap profesional yang diperlukan untuk secara efektif memimpin dan mengkoordinasikan tim dalam menangani insiden keamanan siber. Hal ini meliputi pengalaman mendalam tentang jenis-jenis ancaman siber, prosedur respons insiden, penggunaan alat forensik digital, serta kemampuan komunikasi dan pengambilan keputusan yang tepat di bawah tekanan. Berikut adalah elemen kompetensinya, meliputi yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan organisasi akan tim penanganan insiden keamanan siber. Yang kedua yaitu mengelola tim penanganan insiden keamanan siber. Yang ketiga yaitu menjaga kolaborasi dengan para pihak eksternal. Yang keempat yaitu menentukan kesiapsiagaan tim. Mungkin dari yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan organisasi akan tim penanganan insiden keamanan siber. Yang pertama, kebutuhan sumber daya manusia SDM Security Operation Center (SOC) diidentifikasi berdasarkan model operasi, kapabilitas, dan strategi. Yang kedua itu kebutuhan kompetensi ditemukan sesuai dengan SDM pada SOC. Yang kedua yaitu mengelola tim penanganan insiden keamanan siber. Yang pertama, tugas pokok dan target kinerja anggota tim diusulkan berdasarkan fungsi dan tujuan organisasi SOC. Yang kedua, kesenjangan kompetensi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan kompetensinya. Yang terakhir itu tim pendukung internal dan dari divisi lain untuk antisipasi insiden keamanan siber yang kritis, berprioritas tinggi, dan berdampak pada operasional bisnis diusulkan kepada pihak terkait. Yang ketiga yaitu menjaga kolaborasi dengan para pihak eksternal. Yang pertama, tim pendukung eksternal diidentifikasi untuk antisipasi insiden keamanan siber yang kritis, berprioritas tinggi, dan berdampak pada bisnis operasi. Yang kedua yaitu hubungan dan pola kerjasama dengan tim pendukung eksternal dibuat sesuai aturan dan kesepakatan. Yang keempat itu menentukan kesiapsiagaan tim. Yang pertama, aspek kendali keamanan informasi ditentukan berdasarkan berdasarkan best practice. Yang kedua, jadwal audit keamanan untuk mengkaji tingkat keamanan dan pemantauan kerentanan dari sistem ditetapkan berdasarkan laporan. Yang terakhir itu latihan insiden keamanan siber berdasarkan sesuai dengan kompleksitas yang berbeda-beda. Terima kasih. Berlanjut ke selanjutnya yaitu melakukan analisis keamanan siber terhadap insiden keamanan siber untuk menentukan kendali. Overview dari introduction, implementasi kompetensi, batasan variabel, dan panduan penilaian. Introduksinya yaitu unit kompetensi ini mencakup pemahaman menyeluruh terhadap pengetahuan keterampilan teknis serta sikap profesional yang diperlukan untuk melakukan proses investigasi awal dalam menangani insiden keamanan siber. Dalam konteks ini, individu diharapkan mampu mengidentifikasi indikasi terjadinya insiden, mengumpulkan informasi awal secara sistematis, serta menganalisis potensi ancaman atau kerentanan yang menjadi penyebabnya. Selain kemampuan teknis, unit ini juga menekankan pentingnya sikap kerja yang cermat, teliti, patuh terhadap prosedur serta etika profesional dalam menangani informasi sensitif. Adapun elemen kompetensinya mencakup yang pertama yaitu mengumpulkan informasi terkait efek dari insiden keamanan siber, mengumpulkan informasi terkait efek dari insiden keamanan siber, dan menentukan kendali terhadap insiden keamanan siber. Yang pertama itu mengumpulkan informasi terkait efek dari insiden keamanan siber. Yang pertama itu informasi terkait efek insiden keamanan siber ke dalam organisasi dikumpulkan sesuai prosedur. Yang kedua, informasi terkait efek dari insiden keamanan siber keluar organisasi. Dan yang ketiga itu pembaruan informasi insiden keamanan siber susulan dilakukan sesuai prosedur. Yang kedua itu mengumpulkan informasi terkait efek dari insiden keamanan siber. Yang pertama, seluruh pemangku kepentingan yang memungkinkan terdapat insiden keamanan siber diidentifikasi berdasarkan luang lingkupnya. Risiko kerugian akibat insiden keamanan siber didefinisikan berdasarkan analisis risiko. Yang terakhir, langkah mitigasi dan prioritas ditentukan berdasarkan risk appetite. Menentukan kendali terhadap insiden keamanan siber. Rencana penanganan insiden keamanan siber dibuat berdasarkan prosedur. Ketersediaan akan sumber daya internal dalam penanganan insiden keamanan siber dipastikan sesuai kebutuhan. Eskalasi pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan dilakukan sesuai prosedur. Kemudian laporan kegiatan investigasi awal untuk menentukan kendali terhadap insiden keamanan siber didokumentasikan sesuai prosedur. Dan terima kasih.